Oh iya, ding, yang penting udah record. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Agung Permana, NIM 120210213, TPB 25 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemrograman yang telah saya kerjakan. Ini sebenarnya adalah tugas PKS atau pengenalan komputer dan software yang harus saya selesaikan. Jadi pada pemrograman yang pertama ini saya masuk ke aplikasi Flowgorithm. Nah, setelah itu saya akan mencari penentuan jenis larutan berdasarkan pH-nya. Nah, setelah kita mengoutput judulnya tersebut, kita setelah itu mengoutput nama dan NIM kita jika diperlukan. Setelah itu, user harus memasukkan jumlah perulangan yang telah dilakukannya. Jadi tujuan kita mencari jenis larutan berdasarkan pH-nya ini untuk menentukan larutan tersebut termasuk basa kuat, basa lemah, atau larutan netral, asam lemah, asam kuat, atau pH-nya tidak sesuai. Jadi setelah user tadi memasukkan jumlah perulangannya, di sini user akan memasukkan nama larutannya, apa jenis larutan tersebut. Setelah dimasukkan, user menginputnya, lalu di output memasukkan pH-nya, berapa pH yang diperlukan. Nah, jika pH tersebut sudah ditentukan, nanti dia akan menentukan dia masuk ke output yang mana. Di sini setelah input pH, jadi pH yang lebih besar dari 11 itu masuk ke true. True berarti dia masuk ke larutan masuk basa kuat. Nah, jika pH-nya tidak lebih dari 11, maka dia akan di antara pH lebih dari sama dengan 8. Nah, jika telah masuk ke pH lebih dari sama dengan 8, dia akan masuk ke true, yaitu larutan termasuk basa lemah. Dan false-nya, yaitu pH sama dengan 7. pH sama dengan 7 itu true-nya larutan termasuk netral. Setelah pH sama dengan 7, kita turun ke pH lebih dari 3. pH lebih dari 3 itu masuk ke larutan termasuk asam lemah. Setelah pH lebih dari 3, di sini ada pH lebih dari sama dengan 1, yaitu larutan termasuk asam kuat. Jika pH tidak lebih dari sama dengan 1, maka pH tidak sesuai. Nah, setelah kita lakukan pemrograman ini, dia nanti ada output program selesai. Nah, ini berarti sudah selesai, tinggal dicek lagi. Setelah dari Flowgorithm ini, kita ke C++ untuk melihat pemrogramannya. Jadi langsung saja di sini yang pertama saya memasukkan judulnya, yaitu program penentuan jenis larutan berdasarkan pH. Nah, setelah memasukkan judul, saya memasukkan nama saya sebagai pemrogramnya, yaitu Satria Agung Permana dengan NIM saya 1202013. Nah, setelah itu di bawahnya kita masukkan, setelah jumlah perulangan, kita masukkan nama larutan tersebut, nama larutan apa yang akan kita cek jumlah pH-nya. Setelah itu masukkan pH. Setelah memasukkan pH, nanti larutan tersebut akan otomatis masuk ke pilihan yang mana, seperti larutan termasuk basa kuat, larutan termasuk basa lemah, larutan termasuk netral, larutan termasuk asam lemah, larutan termasuk asam kuat, atau pH-nya tidak sesuai.
semuanya selesai, selanjutnya dia masuk ke program selesai, yaitu berarti sudah dipastikan pemrograman tersebut selesai. Setelah melakukan program yang pertama, di sini saya akan masuk ke program yang kedua. Jadi di program yang kedua ini, judul yang saya masukkan yaitu penentuan peluang munculnya jumlah mata dadu. Sama seperti yang tadi, di sini saya pertama masukkan judulnya, terus ke nama saya sebagai usernya, lanjut ke ini kira-kira jumlah dadu ada berapa gitu. Ada berapa dadu yang kita masukkan. Nah, setelah dipilih ini tadi, dipilih jumlah dadunya, kemudian itu kita mengoutput jumlah mata dadu yang diinginkan. Setelah di-output, di-input, nah cari lebih dari sama dengan 1 atau kurang dari sama dengan 12 karena jumlah dadu tersebut. Nah, jika benar, maka dia akan masuk ke true, yaitu 0 sampai 5. Lanjut 0 sampai 5, dan lanjut dadu pertama plus dadu kedua. True-nya jumlah sama dengan jumlah plus 1. Nah, jika tadi tidak benar atau false, dia akan masuk program hanya menerima masukan angka 1 sampai 12. Jadi tidak ketemu angka berapa yang kita dapatkan. Nah, kalau misalnya benar, dia akan mengeluarkan output peluang mata dadu berjumlah sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Setelah semuanya selesai, kita akan mengoutput apakah yang ingin kita lakukan untuk mengulangi program, ya atau tidak, ya terserah kita mau pilih ya atau tidak. Jika kita pilih ya, maka program telah selesai dan kita bisa melanjutkan ke yang lainnya. Setelah itu, setelah program kedua di Flogarithm ini selesai, kita langsung masuk ke C++ program kedua yang kita lakukan tadi. Kita buka. Setelah itu keluar. Nah, sebenarnya ini sama saja seperti yang tadi. Jadi yang pertama kita memasukkan program penentuan peluang munculnya jumlah mata dadu, dan yang kedua kita memasukkan nama kita. Setelah itu kita menginput pengisian array dadu 1 dan dadu 2. Nah, setelah itu masukkan jumlah mata dadu yang diinginkan. Setelah memasukkan jumlah mata dadu yang diinginkan, maka kita telah mengeluarkan peluang mata dadu berjumlah sesuai dengan yang diinginkan kita atau tidak. Itu akan ketemu jawabannya. Nah, di sini kita masukkan program hanya menerima masukan angka 1 sampai 12, jadi tidak lebih dari angka 1 sampai 12 tersebut. Setelah menjelaskan tentang program jumlah angka berapa yang akan masuk tersebut, kita memasukkan lagi pertanyaan apakah kita ingin melanjutkan program tersebut atau tidak. Nah, jika kita menjawab ya, berarti program tersebut sudah selesai, dan demikianlah pemrograman kita pada kali ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PKS semester 2 masa TBB. Jika ada kesalahan atau kurang kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.